Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Antoni Tarigan. Firman Tuhan yang kita mau renungkan hari ini, saya ambil masih dalam kitab Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara-saudaraku yang saya kasihi, tema yang kita mau renungkan hari ini adalah Yesus sumber hidup. Sebelumnya kita sudah membahas dari ayat ini bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ke rumah Bapa di surga. Sekarang dari ayat yang sama kita akan renungkan satu lagi. Tema dari ayat ini adalah Yesus sumber hidup. Sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, ayat ini bisa diterjemahkan, "Akulah jalan itu, akulah kebenaran itu, dan akulah sumber hidup itu." Apa arti Yesus sumber hidup, saudara-saudara? Tema tentang hidup adalah salah satu tema yang banyak dibahas di dalam Injil Yohanes. Bahkan di dalam prolog Injil Yohanes di pasal 1 ayat yang ke-4 sudah dikatakan bahwa di dalam Dia, dalam firman, dalam Yesus ada hidup. Dan di dalam ayat ke-6 ini Yesus mengaku, Yesus bersaksi bahwa Dia adalah sumber hidup itu. Sekarang kita mau renungkan, saudara-saudara, apa artinya bahwa Yesus adalah sumber hidup? Yang pertama, Yesus sumber hidup berarti Dialah yang memberikan napas kehidupan kepada kita, sehingga hari ini kita umat manusia bisa hidup karena Dialah memberikan napas kehidupan itu. Sehingga sebagai orang percaya, dengan napas kehidupan yang Tuhan sudah beri dan masih diizinkannya tinggal di dalam diri kita, seharusnya dengan suara kita, nafas kita, kita memuliakan Allah. Ingatlah saudara-saudara, kita hari ini bisa hidup karena Tuhan sumber hidup itu belum mengambil napas kehidupan kita. Begitu nanti diambilnya, kita akan mati dan meninggalkan dunia ini. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus sumber hidup berarti Dialah yang memberikan segala sesuatu yang menunjang kita bisa hidup di atas muka bumi ini. Dia memberikan udara, O2, Dia memberikan tumbuh-tumbuhan, Dia memberikan segala sesuatu sehingga kita bisa hidup di atas muka bumi ini. Itulah sebabnya, saudara-saudara, manusia itu diciptakan terakhir setelah Dia menciptakan segala sesuatu.
Sehingga manusia yang diciptakan itu tidak repot, karena duluan untuk penunjang hidup itu sudah diciptakan oleh Yesus atau oleh Allah. Itu arti yang kedua, bahwa Yesus itu sumber hidup. Dan yang ketiga, yang Injil Yohanes banyak membahasnya adalah Yesus sumber hidup. Dialah yang memberikan hidup yang kekal kepada orang percaya. Kita tahu sejak Adam dan Hawa berbuat dosa di Taman Eden, maka mereka sudah mengalami kematian, namanya kematian rohani, karena upah dosa itu adalah maut. Walaupun Adam dan Hawa masih bisa hidup secara jasmani ratusan tahun lagi setelah dia berbuat dosa, tetapi secara rohani manusia itu sudah mati dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya maka Allah mencari Adam itu dan berkata, "Adam, di manakah engkau?" Hari ini semua umat manusia tanpa terkecuali, baik yang berpendidikan tinggi, baik yang tidak berpendidikan, baik yang tinggal di kota maupun yang tinggal di pelosok, salah satu warisan yang kita terima dari nenek moyang kita adalah warisan dosa. Kita sama-sama orang berdosa, dan bersama-sama kita semua mengalami kematian rohani. Tapi kita memuji Tuhan karena Yesus datang ke dunia ini. Dia sumber hidup. Dia menjadi manusia, berinkarnasi dan mati di kayu salib, agar kita yang mati karena dosa ini bisa dihidupkan kembali. Dan setiap orang yang percaya, yang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, yang bertobat dengan sungguh-sungguh mengikut Yesus, Alkitab berkata bahwa dia atau orang itu memiliki hidup yang kekal. Itu berita yang baik, kabar baik, kabar sukacita. Bagaimana manusia yang seharusnya mati di dalam kerohanian dan menuju kematian yang kekal, tetapi Tuhan terus mencari manusia ini agar mereka tidak mengalami kematian yang kekal itu. Dia rela mati dan bangkit dari kematian, naik ke surga, dan dia berkata hari ini, "Akulah sumber hidup itu. Akulah satu-satunya sumber hidup itu." Dan seandainya saudara-saudaraku semua, seandainya pun kita hari ini mengalami kematian secara rohani, Tuhan Yesus mau menghidupkan kita karena Dia adalah sumber hidup. Dan karena Dia sumber hidup, Dia akan memberikan jaminan, Dia akan memberikan satu kepastian. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus sumber hidup berarti Dialah satu-satunya
yang bisa memberikan hidup yang kekal kepada manusia yang berdosa ini, asal manusia ini mau datang kepadanya. Saya berkata kepada saudara-saudara, maukah kita hari ini datang kepada sumber yang hidup itu? Maukah kita sungguh-sungguh mempercayakan diri kita kepada Yesus, sang sumber hidup itu? Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau hari ini kami sudah mendengarkan bahwa Yesus itulah sumber hidup yang memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu Bapa, biarlah kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini mau datang kepada sang pemberi hidup ini. Terpujilah Dikau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu ada pergumulan, bisa menghubungi nomor HP saya 0853 71 72 71 40. Dan kalau Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dapat berkat dari firman Tuhan ini, bisa membagikannya kepada saudara-saudara kita yang lain, agar semuanya kita bisa diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.